Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari grup 5B yang beranggotakan Isma Naufalianti Kusnadi dengan NPM 222122078, kemudian Istighfari Aris Mipa dengan NPM 222122102, dan saya Iken Ken Sukmanur Herianto dengan NPM 222122103. Pada malam ini kami akan mendiskusikan hasil eh, kerja kelompok kami dari soal statistik yang terdiri dari 3 case, dan eh, dari hasil diskusi kami ditemukan bahwa case 1 itu berupa independent test, t-test, kemudian case 2 itu dikerjakan dengan korelasional test, dan case terakhir dengan dependent t-test. Nah, mungkin kita mulai saja untuk membahas case yang pertama. Boleh, Isma? Baik, terima kasih Ken. Sebelumnya kita sudah memberikan tugas masing-masing untuk meneliti atau untuk mencari bahwasannya mencari case masing-masing. Nah, karena saya karena saya mendapatkan case 1, maka saya akan mempresentasikan hasil menghitung saya kepada teman-teman saya untuk case 1. Nah, yang pertama itu, case 1, ini pertanyaannya adalah, you conduct experimental research to know whether role play influences student speaking ability. In teaching speaking, only the first group is given role play while the second group isn't. The following is the data of students' writing ability. The question is 3. The first one is state the null hypothesis, or HO. The second question is based on data distribution, which technique of analyzing data you use to test the hypothesis. And the third question is interpret the result of the research and make conclusion. So, state the null hypothesis. Because this is the independent sample t-test, we should know how the data is in normal distribution or not. So, saya menggunakan normality test. Jadi, ini normality test. Normality test dari case yang pertama. Min-nya yaitu 77.12 and standard deviation is 14.63. And for the L observed is 0.11. And for the L table is 0.1542328003. The L observed is lower than the L table, so it means that the data is in normal distribution for the group A. And for the group B, you can see that the mean is 73.18, and for the standard deviation is 12, and for the L observed is 0.08, and for the L table is 0.15. And the L observed is lower than the L table, so it means the data also in normal distribution. And for the case 1, because this is independent t-test, and I use the rumus for the independent t-test. So we can see that
This is the rumus for the independent sample t-test. And this is for the table. The X is the group 1 and the Y is for group 2. We can see here that the mean also same for the independent t-test and for the normality t-test. And we can see that the rumus here, karena rumusnya complicated seperti ini, maka kita membaginya menjadi beberapa section, yaitu yang pertama seperti mx dikurang my seperti ini, lalu jumlah dari x pangkat 2 dikurang jumlah dari x pangkat 2 dibagi dengan nx. Lalu hal yang sama untuk y, lalu ada 1 dibagi nx, lalu hal yang sama untuk yang y, lalu ada ini ada nx plus ny dikurang 2. Nah, bagaimana mencari ini semua? Nah, cara mencari ini semua adalah dengan kita buat tabelnya terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan si nx-nya tersebut. Atau dengan rumus seperti ini, kan ini ada x ya, lalu di rumusnya adalah sum of the x, berarti ini adalah jumlah dari si x-nya. Lalu kalau untuk x pangkat 2, karena ini udah ada x pangkat 2, berarti jumlahnya seperti yang sama, tinggal kita tulis aja sum x pangkat 2 gitu. Lalu untuk yang y juga sama, yang x pangkat ini juga sama. Jadi untuk min-nya seperti biasa kita pakai rumus Excel, yaitu average lalu di drag semua data yang kita punya. Nah, untuk mx dikurang my itu min, jadi min x dikurang sama min y gitu. Lalu ada x pangkat 2 dikurang penjumlahan x pangkat 2 dikurang nx. Nah, ini itu adalah jumlah dari x pangkat 2 yang ini dikurang dengan ini, lalu n-nya adalah nx itu adalah 33, karena jumlah data dari x itu ada 33 ya. Di sini 33. Seperti itu. Lalu untuk yang y-nya juga sama. Kita cari di sini rumusnya adalah jumlah dari y pangkat 2, yaitu ini, dibagi dengan ini, lalu dikurang, maksud saya dikurang, lalu dibagi dengan ny, yaitu 33. Karena y dengan x itu punya data yang sama, yaitu 33. Lalu ini rumusnya adalah 1 dibagi nx. Nah, karena nx-nya 33, berarti kita tinggal tulis aja 1 dibagi 33. Lalu yang n1 dibagi ny atau ny juga sama, 1 dibagi 33. Lalu setelah itu kita gabungkan semuanya. Setelah kita gabungkan semuanya, maka setelah kita gabungkan dengan rumus yang ini, lalu kita akan ketemu t-observed-nya. Nah, dikarenakan t-observed ini merupakan minus, jadi kita change it to absolute because supaya tidak ada minus. Jadi kita ubah ke absolute, hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak ada minusnya. Lalu untuk t-table-nya, saya menemukan bahwa t-table dari 33 adalah 1.9977. Lalu jika dibandingkan, maka t-observed is lower than t-table because 1.7836 is lower than 1.9977. So it means that
the null hypothesis or HO is accepted while the hypothesis or HA is rejected, and it can be concluded that the role play doesn't influence students' speaking ability. Because, nah, untuk the Excel independent test, we can see that we can type the rumus. Rumusnya adalah t-test. Seperti ini. Jadi, kita t-test sama dengan the data or the x, y, data y, lalu kita pakai yang tails-nya yang 2 dan type-nya juga yang 2. Gitu. Maka ketemu P-nya yaitu 0.07923. Nah, kita bandingkan dengan 0.05. Maka ketemulah bahwa si the P is higher than the 0.05. Nah, I'm sorry, this is wrong because the HA is rejected, the correct one. Okay, so after we know that the P is higher than the 0.05, that we can see that the HA is rejected. Okay, nah, this is for the manual and the Excel. And for the SPSS, it's same that we can see here. For the T here is same 1.784. We can see here. Sama kalau misalkan yang ini kan 84 because ini gini. Nah, maka hasilnya sama 1.784. Kita lihat di SPSS-nya sama juga kan? Nah, kalau yang ini itu samanya dengan hasil yang Excel. 0.079. Ini hasilnya sama dengan yang Excel. Yang ini. Itu untuk SPSS-nya. Nah, ini juga untuk yang normalitasnya juga kita lihat ya, yang di SPSS itu test distribution is normal. Dan di case 1 yang sudah saya jelaskan barusan bahwa the data is normal distribution, so that we can answer the question is the first one, state null hypothesis or HO, that we can answer is HO, there is no influences of role play on student speaking ability, and the role play doesn't influence student speaking ability. For the second question is based on data distribution, which technique of analyzing data you use to test the hypothesis, because this is influence, so I use independent sample t-test because the data is in normal distribution also. And for the third question is interpret the result of the research and make conclusion. So because of the T observed is lower than the T table, it means the null hypothesis or HO is accepted, while the hypothesis HA is rejected. And it can be concluded that the role play doesn't influence students' speaking ability. So that's all from case 1. And the next one is case 2. And will be explained by Ken. Oke, Isma, terima kasih. Jadi untuk case 2 ini intinya adalah kita mencari apakah ada korelasi antara between students creativity and their writing achievement. Boleh pindah ke sheet yang normality. Nah, untuk penghitungannya sendiri sama seperti normality yang case 1, cuma yang beda ya ini datanya dan
Untuk tes pertama itu ditemukan kalau LO-nya itu 0,113974. Kemudian untuk tes 2 0,138702. Dan karena jumlah datanya sama 23, jadi LT-nya juga sama yaitu 0,1798. Dan kedua kedua tes ini datanya normal karena kedua LO-nya itu lebih kecil dari LT. Boleh ke sheet selanjutnya. Nah, untuk penghitungan korelasinya itu, saya sudah memasukkan rumus dan ini rumusnya agak panjang, jadi agar mudah eh, kami bagi menjadi 4 sesi gitu. Ada 4 sesi di sini dengan hasilnya juga sudah ada. Yang pertama itu eh, jumlah ini total datanya dikali dengan sum X dan Y ada di bawah. Kemudian yang kedua itu sum X dikali dengan sum Y. Dan yang ketiga jumlah data dikali sum X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan sum X kuadrat. Dan yang keempat itu jumlah data dikali sum Y kuadrat dikurangi sum Y kuadrat. Nah, kemudian kita kurangi yang sesi satu ini dengan sesi 2, sehingga hasil yang didapat itu adalah 70 7 maaf tadi saya kemudian hasil dari 4 ini dan hasil yang didapat itu adalah yang sesi 3 ini kita kalikan dengan sesi 4 dengan hasil yang didapat adalah yang bisa kita lihat sendiri ada sebanyak ini. Nah, kemudian kita cari akar pangkat dari hasil sesi 3 dikali sesi 4. Dan akar pangkatnya itu adalah 81.491 sekian, koma sekian. Nah, kemudian kita bagi hasil dari sesi 1 yang sudah dikurangi sesi 2 dengan akar pangkat dari sesi 3 dikali sesi 4. Dan hasilnya itu adalah 0,95224. Dan itu adalah RO-nya. Yang bisa dilihat sama ya. Oh, ini lupa belum saya edit. Belum saya kan. Boleh diketik dulu kan? Ketik apa? Ini RO-nya yang 0,946 Ini. ya. Nah, dan untuk RT-nya itu eh, harusnya saya nampilin tabelnya di sini tapi lupa. RT-nya itu 0,413. Nah, untuk yang Excel-nya sendiri itu simple ya. Kita tinggal boleh diklik yang Excel. Nah, rumusnya itu Pearson, kemudian eh, kita blok data baris data yang pertama, kemudian baris data yang kedua, kemudian bentar. Oh. Kemudian nanti ada instruksi
selanjutnya tinggal ikutin saja dan hasil yang didapat itu ya 0,95224. Jadi yang manual dan Excel hasilnya sama ya. Kemudian untuk kayak SPSS-nya boleh dibuka. Nah, ini ada SPSS untuk normality test. Jadi kami pakai one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dapat dilihat kalau tes distribusinya itu normal, sama seperti yang normality test yang manual tadi. Dan untuk korelasional tesnya itu kita sama menggunakan Pearson korelasi juga. Dan untuk cara menghitung di SPSS-nya itu kita masukkan kedua data ya, data mentahnya. Boleh ke korelasional tesnya lagi, ke sebelah kiri. Nah, yang data mentahnya itu tes 1 dan tes 2 kita masukkan ke SPSS. Terus nanti ada di bagian menu atas ada pilihan Analyze. Kemudian kita pilih aja Correlate dan selanjutnya pilih Bivariate. Nah, terus kita pilih variabel yang ingin kita korelasikan dengan klik tombol panah. Jadi yang tes 1 dan tes 2 ini dipindahkan gitu dari daftar kiri ke daftar kanan. Kemudian pilih opsi korelasi Pearson dan habis itu klik OK dan nanti hasilnya seperti yang ada di Excel ini. Nah, eh, boleh ke sheet yang pertama, case 2. Nah, jadi ini hasil yang didapat. Untuk pertanyaan yang pertama itu, kan tadi kita cari apakah ada korelasi antara students creativity and their writing achievement. Dan setelah kita coba hitung atau coba analisis, jawabannya itu there is a correlation between students and creativity and their writing achievement. Nah, untuk pertanyaan kedua, kami menggunakan teknik Pearson Product Moment yang tadi saya sudah jelaskan. Dan untuk simpulnya itu seperti yang di sheet korelasional test, RO-nya itu 0,95 sekian dan RT-nya itu 0,413. Jadi the data distribution are normal, and because RO is higher than RT, it means the hypothesis is accepted. Maybe that's all from me about correlational test. And for the next case will be explained by Istighfar. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang case 3 dan beserta jawabannya, yang mana sudah melalui diskusi dan sudah dikerjakan dengan tuntas. Untuk case 3 itu mengenai a researchers investigate the influence of jigsaw technique on students' reading skill. He employs a group of students as the sample of his research. He gives them pre-test, treatment, and post-test. And for the question, the first one is stage research hypothesis, or HA. And the second one is what is the appropriate data analysis used to test the HA. And for the last question is interpret the result of the research and make conclusion. Dan untuk jawabannya sendiri itu, untuk pertanyaan pertama, there is an effect of a jigsaw technique on students' reading skills. And for the second one, dependent sample t-test, because
the data distribution is normal. And also for the last question is results show the T observed is higher than T table. So it means the HA is accepted. It can be conclude that there is an effect of jigsaw technique on students' reading skill. Dan untuk langkah-langkah bagaimana mendapat jawaban ini, dimulai dari normality test, yang mana di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari L observed dan L table-nya itu L observed lebih kecil daripada L table. That means the data are in a normal distribution. Itu untuk pretestnya. Dan untuk post testnya juga sama, yang mana L observed dan L observed lebih kecil daripada L table-nya. That means the data are in normal distribution. Next, for the dependent t-test, di mana di sini kita bisa lihat bahwa T observed-nya itu adalah min 3.361 dan untuk T table-nya itu 2131, yang mana T observed-nya itu lebih besar daripada T table. Ya, T observed-nya itu lebih besar daripada T table-nya. That it means the HA is accepted, and that can be conclude that there is influence of jigsaw technique on students' reading skill. And also bisa dilihat juga di Excel-nya bahwa HA-nya itu accepted ya. Dan untuk jawaban question nomor 2 itu sesuai dengan data yang sudah disajikan di sini. Dan untuk SPSS-nya, next is dan untuk SPSS-nya dapat kita lihat untuk T-table-nya itu sesuai dengan yang ada di dependent test-nya. Yang mana itu berarti the test distribution is normal dan sesuai dengan apa yang sudah diberikan pada jawaban di case ketiga ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Victoria atas penjelasannya. Dan maybe that's the result from our small group discussion tentang soal dari mata kuliah statistik yang terdiri dari 3 kasus. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.